Hari ni Israel buat satu kempen dia panggil Go for Green. Save the Gharqad Tree. Dia buat satu kempen penanaman 240 juta pokok gharqad di seluruh Israel. Buat mereka sembunyi. Sebab tahu ini penyelamat mereka. Iya, penyelamat. Di Palestin sahaja orang Yahudi telah tanam 220 juta pokok gharqad. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, kita masih melanjutkan hari ini melihat ceramah Ustadz Badli Sa'aludin lagi ya. Jadi ini ada satu video singkatnya, ceramah singkatnya yang menarik juga ini kayaknya untuk kita lihat ya. Nah ini dia ya, tajuknya orang Yahudi dah prepare akhir zaman, orang Melayu sibuk main TikTok lagi. Ini dari Tazkirah Ustadz Channel. Jangan lupa di subscribe channelnya Tazkirah Ustadz. Ya seperti itulah ya generasi muda zaman sekarang. Ya nggak tahu lah aku mau komen apa, nggak tahu aku. Tapi memang kalau orang Yahudi itu sudah prepare banget untuk menyambut kedatangan Dajjal itu ya. Banyak yang sudah dilakukan orang Yahudi itu untuk menyambut kedatangannya tuh guys ya. Mereka memang benar-benar menunggu kedatangannya guys. Ya kita langsung tengok aja ceramah Ustadz Badli Sa'aludin yang satu ini tentang apa ya. Yuk. Indo React. Nah, ini dia Tazkirah Ustadz. Memang ulama dia karang satu bab khusus dia panggil Khawarikud Dajjal. Keluar biasaan Dajjal ataupun kuasa-kuasa sakti Dajjal. Yeah. Dajjal ini dalam hadis dia sebut dia memiliki surga dan neraka. Iya, tangan kanannya, tangan kirinya kan. A'waru 'ainil yusra jufalu sya'ri ma'hu jannatun wa narun fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Yeah. Dajjal itu buta sebelah mata kiri, rambut kerinting, dia memiliki surga dan neraka. Nabi sebut. Iya, kalau aku dulu waktu masih kecil tuh kan ada komik-komik atau buku gambar, buku cerita anak-anak kecil dulu, buku cerita Islam gitu kan. Digambar itu kan, kalau Dajjal tuh sebelah kirinya tuh neraka apa kalau nggak salah ya, sebelah kanannya tuh surga gitu kan ya. Jadi digambarkan kayak gitu guys. Orang-orang beriman tuh disuruh milih mau yang mana gitu kan ya. Waktu masih kecil aku pikir memang betul-betul ada surga sama neraka di tangannya tuh. Ternyata itu cuma kiasan aja guys ya. Nerakanya adalah surganya, ya, surganya iya. adalah Kebalik. neraka. Iya. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah bab zikri Dajjal. Jadi ingat aku guys, jadi ingat lagi aku. Jadi orang-orang beriman itu kalau ditawari mau neraka apa surga oleh Dajjal itu pilih nerakanya aja katanya gitu. Kalau milih surganya kita masuk neraka betulan, neraka Allah ya. Itu fitnahnya itu ya, itu cuma kiasan aja ternyata ya. Dulu aku pikir memang betulan itu Dajjal itu ada raksasa. Aku pikir dulu waktu masih kecil Dajjal itu raksasa gitu, dia bawa surga sama neraka di tangannya. Bayangkan satu orang dia datang ke kampung kita, dia mendakwa tuan-tuan buat gini-gini, tuan-tuan masuk surga dengan saya. Ikut ke tidak? Ikutlah. Rupanya yang dia kata surga itu neraka sebenarnya. Iya betul. Dajjal juga kata Nabi, dia memiliki sungai-sungai air dan gunung-gunung roti. Sungai-sungai air, gunung-gunung roti. Kata Uqbah bin Amir, la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu ma'u nahrani yajriyani. Nabi sebut sesungguhnya aku lebih tahu daripada Dajjal tentang apa yang dibawa oleh Dajjal nanti. Dajjal akan datang membawa bersamanya dua batang sungai. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad. Satu sungai yang dia bawa airnya warna putih. Wal akharu ra'yal aini narun ta'ajjaju. Sungai yang satu lagi dalam tu ada api yang menyala-nyala. Nanti Dajjal dia datang bawa sungai. Bawa sungai gimana? Kita tak boleh nak bayang lah bawa sungai. Iya, bawa sungai gimana? Benda tak berlaku lagi. Tapi satu sungai comel, satu sungai ada api. Kalau tuan-tuan dipaksa ambil air di sungai, tuan-tuan ambil air yang mana? Yang comel. Pasti kita ambil air yang bersih ataupun ya, nampak comel. Tapi apa pesan Nabi? Ini ingat, ni Nabi pesan. Iya. Fa imma adrakana ahadun falyatin nahrul ladzi yarahu an-nara wal yughammid.
Kalau kamu ketika itu ditawarkan antara dua sungai, pergilah ke sungai yang ada api, kata Nabi. Kebalikannya pergi ya. sungai hak cantik ini. Summa liyutati ra'sahu wal yughammid. Pajamkan mata, tenggelamkan kepala. La yutati ra'sahu fayashrab minhu. Meminum je air daripada api itu. Minum saja. Fa innahu ma'un barid. Kerana air yang api itulah adalah sebenarnya air yang sejuk dan dingin. Tapi mungkin itu juga kiasan juga guys ya, bukan benar-benar Dajjal bawa sungai gitu ya. Gimana caranya dia bawa sungai ya? Kiasan, aku rasa kiasan itu sama kayak tadi surga sama neraka tadi ya. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab yadhkurud Dajjal wa sifatihi wa ma ma'ahu. Lepas itu baru-baru ni hadis ini digunakan oleh orang-orang yang tak nak vaksin. Tak nak Ada tanya, boleh tak Ustaz guna untuk vaksin? Saya tak erti juga nak kenakan hadis ni dengan vaksin. Sebab dia kata vaksin ni, dia geng-geng yang tak cocok ni lah. Vaksin ni Ustaz, inilah Sungai Dajjal ni. Sungai Dajjal. Dia satu dunia orang guna benda tu. Jadi Nabi juga dah pesan, jangan, biarlah awak tak guna sungai ni, guna sungai api ni. Tak cocok lah. Main lantar lah, tutup mata, tenggelam pejam api. Denda 1,000 bayar je lah. Asalkan begitu. Orang tak pergi masuk masjid, tak payahlah masuk masjid. Ada yang konak ke situ. Saya tak dapat nak menjawab sebab limitasi pengetahuan. Ya. Mungkin ya, mungkin ya tak. betul, mungkin iya, mungkin enggak ya. Ya bisa jadilah, bisa jadi bisa enggak, itu jatuhnya nanti kalau kita bahas yang kayak gitu konspirasi lagi. Banyak di balik COVID-19 kemarin kan, banyak konspirasi di balik itu. Jangan dibahas lah konspirasi lo. Dalam research kita panggil plausible. Ada kebarangkalian. Wallahualam. Satu dunia ikut vaksin, 3-4 orang tak ikut. Mungkin yang ini yang golongan dia tak nak tenggelam di dalam sungai. Aku juga dulu tuh nggak mau guys divaksin guys. Tapi karena keharusan gitu ya, kemana-mana harus sudah vaksin gitu. Keluar negara harus vaksin, naik pesawat, naik kapal terbang harus vaksin, naik kapal laut harus vaksin, semuanya harus vaksin. Jadi mau nggak mau ya divaksin lah. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa kemana-mana. Sungai Dajjal ni Wallahualam. Tuan-tuan cocok lah, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah, pergi Mekah kena cocok. Ada yang menanya. Ada hadis lain daripada Junadah bin Abi Umayyah. Wa innahu ma'ahu jannatun wa narun wa ma'u wa jabalun khubzin wa inna jannatu nar wa naruhu jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sebut Dajjal nanti dia bawa surga, neraka, sungai, air, gunung roti. Banyak. Dan ingat kata Nabi, gunung surga roti. Dajjal itu neraka. Dan neraka itulah surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Jadi Kebalikannya. benda ni wallahu alam, dah berlaku ataupun tidaklah kita ketahui. Tapi kena pesan ke anak cucu. Pesanlah ke anak cucu kita, kalau abah tak ada, awaklah akan menghadapi benda ni, buat persiapan. Jangan betul, ikut Dajjal. Betul. Kemudian Nabi suruh kita buat persiapan untuk kemunculan dunia baru nanti adalah sebelum kiamat akan berlaku peperangan. Nabi jelaskan bahawa kita akan menghadapi satu peperangan, dan Nabi kalau sebut berlaku perang, berlakulah. Kalau disebut terjadi perang, itu terjadilah. Perang itu satu dunia yang perang. akan berlaku, kita orang Islam akan berperang sebanyak 2 peperangan. Satu peperangan ketika Dajjal keluar, dan satu peperangan ketika Nabi Isa turun, dan kita berperang dengan Yahudi ketika itu. Peperangan ini dalam bahasa Arab dipanggil Majdaliyun. Dalam bahasa Inggeris disebutkan di dalam kitab-kitab Bible dipanggil Armageddon. Armageddon ini peperangan yang bakal berlaku di sebuah tempat bernama Megiddo. Megiddo ni terletak di Israel. Sekarang dah jadi bawah UNESCO Heritage Site, tapak warisan UNESCO. Dalam Old Testament, kalimat Megiddo ini disebut sebanyak 12 kali. Artinya orang Yahudi juga tahu
Satu hari esok, sama ada kita bersedia atau tidak, kita dengan orang Yahudi pasti akan perang. Oh ya ya. Cuma tak tahu bila saja. Imam Ahmad dia meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub dalam satu hadis panjang. Nabi bacakan hadis ni semasa khutbah ketika berlaku gerhana matahari. Dalam khutbah itu Nabi bercerita tentang Dajjal. Kemudian kata Nabi, wa innahu yahsurul mu'minina fi baitil maqdis fayuzalziluna zilzalan syadida. Dajjal satu hari nanti akan mengepung orang Islam di Baitul Maqdis. Ya, di Maka Baitul Maqdis, ketika itu akan berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat. Nah, ini gempa bumi Suma yang 3 yuhlikuhullah gempa itu ya. tabaraka wa ta'ala wa junudahu hatta inna jizmal kha'id liyunadi ya mu'min hadha yahudi ta'ala faqtuluh. Akhirnya Allah binasakan orang Yahudi dan bala tenteranya, sehingga kan orang Yahudi lari takut daripada orang Islam. Oh ya. Sehingga kan bila Yahudi itu bersembunyi di balik-balik dinding itu akan berbicara kepada kita, wahai orang beriman, ya mukmin, hadza Yahudi, belakang kami ni ada Yahudi, ta'ala faqtulhu, mari sini bunuh mereka. Hadis Ngomong riwayat semua, ya. Imam Ahmad. Tembok batu. Bayangkan begitu dahsyatnya peperangan ini, sehingga kan dinding pun bercakap. Iya, dinding Mungkin bercakap. bagi Batu hadis bercakap. 1500 tahun dulu dia sebut dinding, akan datang kita tak tahulah, mungkin dalam bentuk komunikasi semboyan ke GPS mana. Yeah. Selama 14 abad hadis ini telah menghairankan umat Islam. Sebab selama ni kita orang Islam sangat melindungi bangsa Yahudi. Kita haramkan darah mereka sebab mereka ni termasuk sebagai ahlu zimmah. Tiba-tiba bila Nabi sebut kita akan berperang dengan mereka sampai ke titisan darah terakhir, kita jadi heran. Sampai peringkat pokok, batu, dinding pun akan bocor rahsia ada Yahudi dekat mereka. Iya. Kita pun heran macam mana kita tiba-tiba jadi bergaduh dengan orang Yahudi. Teka-teki ini hanya terjawab selepas tahun 1948 apabila Yahudi ceroboh dan jajah Palestin, baru kita faham. Bunga-bunga tu dah ada. Dan tahun 1967 semakin jelas hadis ini, sebab komuniti Yahudi yang selama ini 14 abad hidup bawah perlindungan dan asuhan dan kebaikan umat Islam tiba-tiba menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Yeah. Maka tidak pelik kalau kita berperang dengan mereka. Kemudian ada hadis lain daripada Abu Hurairah, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yajtabi'ul yahudi fi wara'il hajar wasyajar. Yang bikin Yahudi jelek itu kan itu guys, bukan dari Yahudi original kan. Yang bikin rusak itu Yahudi Eropa itu. Kalau yang keturunan 12 Bani Israel itu bagus Yahudinya. Ya Zionis itu yang keturunan Eropa sana lah yang bikin rusak itu. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang berperang, orang Islam berperang dengan Yahudi dan membunuh mereka. Dan jika Yahudi itu bersembunyi di balik batu ataupun pokok, maka fayaqulul hajar awis syajar, maka pokok ataupun batu itu akan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, ada Yahudi khalfi, di belakang saya ada Yahudi, fata'ala faqtulhu, mai sini bunuh dia, illal gharqat fa innahu min syajaril yahud. Pohon gharqat kecuali itu, kata Nabi, ada satu saja makhluk Allah pokok yang gharqat tidak pecah rahsia Yahudi bersembunyi. Siapakah dia? Namanya pokok gharqat. Nah ini pokok gharqat ini sudah banyak ditanamkan oleh orang-orang Yahudi tuh. Mereka sudah tahu, sudah prepare mereka untuk sembunyi mereka nanti di akhir zaman ya. Pokok gharqat ini dia adalah pokok orang Yahudi. Dia tak bocorkan rahsia. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Jihad, bab Qitalul Yahud, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Betul. Rupanya orang Yahudi dia pun baca hadis ini. Jadi dia pun buat persiapan juga. Iya. Sebab itu pokok gharqat ini dia pokok padang pasir. Kalau pokok gharqat ni tinggi dia dalam 1-2 meter begitu saja. Saya pernah tengok pokok gharqat ni di Sinai, di Mesir dulu, tinggi lebih kurang dalam 5 meter.
Dan pokok ni kalau unta sakit, dia datang ke pokok ini dan dia makan, dia akan jadi sihat. Pokok warkot ini dia banyak manfaat perubatan untuk penyakit orang payah buang air, penyakit orang kena kuning, jaundice, ataupun orang kena usus besar, dia akan cari pokok warkot. Dan disebabkan orang Israel dia percaya dengan hadis ini, hari ini Israel buat satu kempen, dia panggil Go for Green, Save the Warkot Tree. Dia buat satu kempen penanaman 240 juta pokok warkot di seluruh Israel. Buat mereka sembunyi. Sebab dia tahu ini penyelamat mereka. Di Palestin sahaja orang Yahudi telah tanam 220 juta pokok warkot. Maknanya kalau diukur nisbah penduduk Yahudi di Palestin, ada berapa? Dalam 7.509.000 penduduk, makna secara purata 29 pokok akan lindung satu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi buat persiapan. Buat orang persiapan. Islam tak lagi. Orang Islam main TikTok lagi, tak percaya main TikTok. lah nak jadi. Dia buat persiapan. Kenapa kita akan berperang dengan mereka? Sebab Yahudi, balik kepada cerita pertama tadi, dia bersekongkol dengan Dajjal. Yang itu kita nak marah. Dajjal itu dah datang buat Dajjal dah di kampung kita. Ada pula penyokong Yahudi. Jadi orang kita ni semua darah mak kilau belakang-belakangnya. Lawan lah, apa nak jadi-jadilah. Lawan. Cuma persiapan nak melawan tu buat ke tidak? Itu yang jangan agak pakai tanjak, pakai kerih, lawan tak reti. Tak boleh. Lawan tu yang mustahak. Berani itu yang mustahak. Ini yang kita nak hijrah. Persiapan menuju ke dunia baru. New World ya. Oke, habis Indo React. Ya, itu cukup menarik lah ceramah Ustadz Badli Salahuddin yang satu ini ya, tentang Yahudi ya, tentang pokok gorkot tadi ya. Memang sudah dari dulu guys, pokok gorkot itu ditanam oleh Yahudi, banyak banget ditanam ya. Mereka memang sudah prepare banget untuk akhir zaman. Jadi orang-orang Yahudi tuh nggak cuma pokok gorkot yang ditanamnya ya, dia sudah banyak membuat kayak di bawahnya Masjidil Aqsa itu kan sudah digali-gali tuh lubang-lubangnya tuh ya, memang untuk menyambut Dajjal guys. Mereka tahu, yakin kalau Dajjal sebentar lagi akan datang gitu kan. Jadi mereka sudah prepare, semuanya mereka pikirkan gitu ya. Dan kita umat Islam belum bisa bersatu kayak mereka ya, masih terpecah belah guys. Umat Islam saling bertengkar lah satu sama lain, banyak lah ya, macam-macam lah konflik ya. Kita doakan aja semoga berdamai semua, bersatu, padu. Tapi aku yakin nanti di akhir zaman bersatu semua orang Islam ya, umat Islam, umat Muslim ya. Ya mantap juga ceramah Ustadz Badli Salahuddin yang satu ini. Nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah Ustadz yang lainnya. Jadi stay tune terus di Indo React TV, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.